Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya muliakan, segenap para asatid, para kiai, para hujjaj, para jamaah majelis taklim al-barakah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalibul ilmi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segala hajat kita semua, hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa akhussu khususan ila musannifi hadzal kitab li Syekhul Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari. ثم إلى حضرة إلى محاشي هذا الكتاب لشيخ الإمام السيد بكري بن محمد شاطع الدمياطي، نفعنا به وبعلومه في الدارين، وسلم المصنف في هذا الكتاب. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oh ya, saya bawanya juz 3. Juz 1 saya ketinggalan di Priok nanti kalau udah anda ambil kitabnya. Lanjut bab jual beli dulu ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bab jual beli masih minggu depan insyaallah bab salat. Kalau saya udah ngambil kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahruhu lan sucine mabek. Wa tahruhu lan sucine mabek. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa tahruhu lan sucine mabek, wa imkanu tahrihi lan kongane nyucikake mabek. Lan kongane nyucikake mabek. Bi ghuslin kelawan diwasuh. Bi ghuslin kelawan dibasuh. Apa? Oh, faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhihi faidatun. Utawi iki iku ana faidah suwiji. Lau akhadha lamun ngalap sapa wong min ghairihi saking liyane man. Bitorikin jaizin kelawan dalan jaizin kang menang. Ngalap-ngalap ma ing perkara dzunna kang den nyono apa hilluhu halalim ma. Akhadha mau ngalap-ngalap ma ing perkara dzunna kang den nyono apa hilluhu halalim ma. Wa huwa utawi ma iku haramun haram batinan ing dalem batine. Batinan ing dalem batine. Fa in kana mongko lamun ana, fa in kana mongko lamun ana. Fa in kana mongko lamun ana apa? Fa in kana mongko lamun ana apa zahirul ma'khudhi. Apa zahirul ma'khudhi zahire perkara kang den alap apa minhu al. Apa zahirul ma'khudhi zahire perkara kang den alap
Apa minhu saking al iku al khairu bagus, iku al khairu bagus, lam yutalab mongko ora den tuntut sapa man fil akhirati ing dalem akhirate. Lam yutalab mongko ora den tuntut sapa man fil akhirati ing dalem akhirate. Wa illa lamun ora ing kana zahirul ma'khudhi minhu al khairu, tuliba mongko den tuntut sapa man, tuliba mongko den tuntut sapa man. Qala wis ngendikake hu ing lau akhadha min ghairihi bi tariqin jaizin sapa al-Baghawi, sapa Imam Baghawi, sapa al-Baghawi Imam Baghawi. Jadi ketika seseorang lau akhadha min ghairihi bi tariqin jaizin ma dhanna hilluhu, jika seseorang mengambil barang kepada orang lain, contohnya saya ngambil barang ke Pak Bambang seumpama. Nah, ngambilnya tadi bi tariqin jaizin dengan cara-cara yang boleh. Contohnya saya ngambil barangnya Pak Bambang dengan cara membeli, atau saya mengambil barangnya Pak Bambang karena beliau memberikan barangnya kepada saya, hibah, pemberian. Itu kan berarti cara-cara yang sah, cara-cara yang boleh. Ma dzunna hilluhu, mengambil sesuatu yang disangka akan kehalalannya. Wa huwa haramun batinan, ternyata barang yang saya ambil itu secara batiniyah haram. Kenapa? Mungkin Pak Bambang itu gasap punya orang, nah gitu. Akhirnya dijual ke saya. Atau Pak Bambang nyuri barang orang, contoh aja Pak Bambang ya, contoh. Nyuri kambingnya orang kemudian dijual ke saya. Nah, gitu. Tapi kan saya ngambil kambingnya itu kan membeli, kan gitu. Pak Bambang ngambil ke orang lain, ya saya nggak tahu, nggak urusan. Wa huwa haramun batinan. Fa in kana zahirul ma'khudhi minhu al khairu, jika zahir yang diambil itu baik, jika yang dia ambil itu perkara yang baik, oh saya ngambil kambing dengan cara membeli, ya tujuan saya juga buat akikoh, atau tujuan saya pengen saya rawat, pengen saya ternak, nah ini kan hal-hal yang baik. Nah, tidak, jadi saya membeli kambing itu tidak untuk foya-foya maksiat, enggak. Tapi memang saya membeli dengan cara yang halal, yang baik, dan saya gunakan untuk hal yang baik. Maka lam yutalab fil akhirah, maka besok di akhirat saya yang membeli ke Pak Bambang kambing tadi, besok di akhirat tidak dituntut, karena saya cara-caranya sesuai. Wa illa, jika saya mengambil barangnya Pak Bambang itu dengan cara-cara yang tidak caranya baik, dengan cara membeli, saya membeli kambingnya Pak Bambang, tapi ternyata kambing itu saya gunakan untuk apa? Untuk kemaksiatan, nah, untuk foya-foya maksiat di puncak, nah, seumpamaan gitu, nah, panggang sama teman-temannya, zina bareng-bareng, seumpama kayak begitu. Maka besok di akhirat saya pun yang akan dituntut. Nah, itu. Wa illa, jika tidak zahirul ma'khudhi minhu al khair tuliba, maka nanti orang yang melakukan maksiat tadi akan dituntut. Nah, itu. Qaulul Baghawi, hal ini dikatakan oleh Imam Baghawi. Walau ishtara ta'amahu, walau ishtara lamun tuku sapa man ta'amahu ing mboten ta'amahu niki. Niki la Allah shawab ta'aman ya. Ta'aman.
Walau ishtara lamun tuku sapa man ta'aman ing panganan, tuku panganan wau fi dhimmati ing dalem dadi tanggungane, fi dhimmati ing dalem dadi tanggungan, wa qadalan nyauri sapa man min haramin saking barang kang haram, wa qadalan nyauri sapa man min haramin saking perkara kang haram, fa in akbadahu mongko lamun nampani, fa in akbadahu mongko lamun nampani hu ing ta'am, fa in akbadahu mongko lamun nampakake hu ing ta'am lahu maring man sapa al-ba'i'u ba'i' wong sing adol, biridahu kelawan ridhone ba'i', biridahu kelawan ridhone ba'i' qabla taufiyatis samani ing dalem sadurunge nuhoni rega, qabla taufiyatis samani ing dalem sadurunge nuhoni rega, halal mongko halal lahu maring man apa akluhu mangan ta'aman, halal mongko halal lahu maring man apa akluhu mangan ta'aman, au ba'daha utawa ing dalem sakwuse taufiyah, au ba'daha ing dalem utawa ing dalem sakwuse taufiyah, ma'a ilmihi sertane weruhe man, ma'a ilmihi sertane weruhe man annahu ing setuhune ta'aman iku haramun haram, halal mongko halal apa akluhu aidon halimale, aidon halimale. Wa illa lamun ora ma'a ilmihi, wa illa lamun ora ma'a ilmihi annahu haramun, haruma mongko haram ila ayyubri'ahu, haruma mongko haram apa akluhu ila ayyubri'ahu ila ayyubri'a temoko maring yen to bebasake utawa nglebarake to bebasake sapa baik hu ing mustari, aw yuwafihi utawa nuhoni sapa mustari hi ing saman min hillin saking barang kang halal, min hillin saking barang kang halal. Qalahu qala wis ngendikake hu ing ma sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau istaro ta'aman. Jadi contohnya jika seseorang membeli, ada seseorang membeli fi dhimmati dalam tanggungan. Jadi membeli tanggungan ini maksudnya dia membeli barang dia ambil tapi ngutang, paham ya? Dia beli barang tapi ngutang. Wa qadha min haramin, dan dia membayarnya. Jadi karena dia beli barangnya utang, nanti ketika dia membayarnya dengan uang yang haram. Wa qadha min haramin, dan dia membayar dari uang yang haram. Fa'in akbadahu lahul ba'i'. Nah, titik. Jika si penjual itu memberikan barang itu kepadanya biridahu, karena dia ridho barang itu dibeli sama dia, qabla taufiyatis saman, sebelum barang itu dibayarkan, wis gak apa-apa lah. Ini barang kamu ambil aja dulu, nanti bayarnya gampang. Nah itu. Si baiknya ngomong begitu, si penjualnya. Nah, jadi si A ini membeli kepada si B tapi ngutang. Nah, si B penjual ini bilang, wis pokoknya barang bawa aja dulu, bayarnya gampang nanti. Berarti dia ridho. Maka halalahu akluhu. Maka bagi si A ini halal untuk memakan makanan tersebut. Au ba'daha, atau dia qabla taufiyatis saman, atau dia membelinya itu dia membeli ngutang, tapi barangnya udah diambil. Selang beberapa hari kemudian dia bayar utangnya itu. Dia bayar ma'ilmihi,
dan dia tahu annahu haramun, bahwasanya makanan itu adalah perkara yang haram, maka halal aidon, dia pun halal memakannya. Jadi ada dua gambaran di sini. Orang membeli barang dengan cara ngutang dan si baik ridho, ya, si baik, si penjual ini ridho, barangnya diambil dulu. Si baik itu si penjual, dia ridho, barangnya diambil dulu. Nah, maka bagi orang yang membeli makanan tersebut halal untuk memakannya walaupun utang. Atau dia sudah membayarnya, tapi membayarnya dengan uang yang haram, ma'ilmihi, dan dia tahu, dia itu baiknya tahu bahwasanya yang digunakan membayar itu adalah uang yang haram. Jadi seumpama gini, si A sama si B ini penjual, si A ini pembeli. Nah, si A beli makanannya si B, tapi ngutang. Kemudian si B juga nggak masalah, wis makanan makan dulu aja santai, bayarnya nanti nggak apa-apa. Nah, si B ridho dengan utangnya si A. Nah, ketika si A ini belum membayar, maka dia halal untuk memakan makanan tersebut. Atau si A ini sudah membayar. Si A ini sudah membayar pada si B, dan si B ini tahu, penjualnya tahu bahwa yang digunakan untuk membayar itu uang dari hasil haram. Karena seumpama si A ini seorang penjudi, dia habis menang, akhirnya dia membeli barang makanan itu dengan uang judian tadi. Berarti kan si B ini tahu. Si B tahu bahwa si A ini membeli makanannya dengan uang yang haram. Maka si A ini juga halal makan makanannya itu. Jadi makan makanan yang dia beli dengan uang haram itu dia halal memakannya. Kenapa kok halal? Karena si B penjualnya ini ridho bahwasanya uang yang digunakan membeli dagangannya itu uang yang haram, kan gitu. Wa illa jika si B ini nggak tahu, si B, saya kan jualan, saya nggak tahu kalau si A itu membeli dagangan saya dengan uang yang haram, saya nggak tahu. Nah, kalau seperti itu, maka si A ini yang haram memakan makanan itu. Haruma wa illa jika dia tidak tahu, haruma ila ayyubriahu, maka makanan itu tetap haram dimakan oleh si A sampai si B ini mengikhlaskan, ya udahlah makan saja, nggak usah dibayar. Nah, berarti mengikhlaskan. Au yuwafihi min hillin, atau si B ya udahlah makanannya kau makan dulu, tapi bayarnya nanti pakai duit yang halal saja. Nah, maka makanan yang dia makan itu, si A itu yang makan barangnya si B tadi hukumnya juga halal. Qalahu Syekhuna, dikatakan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini paham enggak nih? Paham enggak ini? Paham, agak bulat. Nah, gini. Ini. Jadi paham enggak paham itu ketahuan. Makanya saya tanya. Jadi gini. Gampangnya lah ya, seumpama gini. Pak Bambang pembelinya saja. Saya penjual. Seumpama saya jual apa? Jual nasi uduk seumpama. Saya jual nasi uduk. Pak Bambang beli makanan saya. Ustaz, saya beli nasi uduk ngutang ya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, utang. Kamu bawa nih nasi uduknya. Nah, saya ridho dengan utang itu. Ya, saya ridho dengan utang itu. Maka makanan yang dimakan Pak Bambang tadi halal.
halalahu akluhu. Atau saya menghutangkan nasi uduk itu pada Pak Bambang, kemudian daripada ngutang saya bayar aja lah, asalnya ngutang, akhirnya bayar, nggak jadi. Akhirnya selang beberapa lama, kan namanya ngutang kan nggak harus lama ya kan, nanti 1 jam kemudian dibayar kan boleh-boleh saja. Ya, saya ngutangin nasi uduk sama Pak Bambang, kemudian Pak Bambang bayar. Tapi nasi uduknya belum dibayar nih. Nasi uduknya belum dimakan. Kemudian Pak Bambang bayar kepada saya, dan saya tahu uang yang digunakan bayar Pak Bambang itu uang hasil togel. Pak Bambang menang togel nih. Nah, bayar makan saya. Saya tahu uang yang digunakan untuk membeli makanan saya itu uang hasil togel seumpama gitu. Saya tahu uangnya ini uang dari hasil haram. Maka nasi uduk yang dimakan Pak Bambang itu halal. Tapi uang yang saya terima uang yang haram. Karena saya tahu uang yang dipakai itu uang haram. Kenapa kok saya terima? Kan gitu. Kalau saya terima berarti saya siap dengan konsekuensi uang haram. Paham ya? Jadi makanan yang dimakan Pak Bambang hukumnya halal. Itu uang yang haram itu gimana? Apa? Uang yang haram dari Pak Bambang itu menolaknya dijual apa gimana? Ya itu urusan saya, wong saya yang jual. Gitu. Ya. Mau saya sedekahkan boleh, ya kan? Mau saya, ya tapi kadang itu apa? Wallahu a'lam. Repotnya begitu. Kadang itu apa? Pemimpin negara itu seperti itu, korupsi jutaan, miliaran. Tapi akhirnya apa? Nyumbang pesantren, nyumbang kiai, ngamplopin kiai, bangun masjid. Lah itu masalahnya. Lah katanya begitu katanya. Katanya mau nyuciin uang, karena kiai kan gak ada dosa, biar dicuci sama beliau. Nah ini kurang ajar itu. Dihela itu nggak bisa. Uang haram ya haram kan gitu. Kadang juga ada, karena yang korupsi itu ya santri kan gitu. Santri kan akalnya banyak. Loh, kamu kok berani makan uang-uang begitu? Iya, saya kan udah bikin perjanjian sama Allah. Loh, perjanjian apa? Itu kalau saya sholat duha, wa in kana haraman fatahhirhu katanya. Ya Allah, jika rezeki saya haram maka sucikanlah ya Allah. Engkau kan maha bisa gitu. Nah, ini juga enggak begitu juga gitu loh. Ini salah. Duit korupsi ke bangun masjid. Nah, ini salah. Ya itu sama kayak Sunan Kalijogo sebelum jadi wali itu kan apa namanya, begal orang, tapi uang hasil begalnya dibagi-bagikan. Nah, ini salah. Sama saja nyuci pakaian pakai air kencing. Suci nggak? Ya nggak bisa. Nyuci pakaian pakai air kencing najis. Ya nggak bisa suci walaupun dicuci. Nah, karena uang yang dipakai itu ya najis, kan gitu. Atau barang yang haram. Jadi paham ini ya? Paham ya? Jadi ketika saya tahu uang yang dipakai itu membeli barang saya itu dengan uang yang haram, saya tahu, kemudian saya terima, maka makanan yang dimakan Pak Bambang hukumnya halal. Halal, karena saya tahu. Wa illa jika saya tidak tahu, yang penting Ustaz saya utang ya makanan, ya utang, bayar. Udah nih bayar. Saya juga nggak tahu kalau uang itu uang hasil judi. Wong sawangannya Pak Bambang itu orang alim kan gitu. Tiap malam serbu yang ngajian gitu. Nggak tahu ternyata menang togel. Nah, uang yang dipakai beli saya itu uang ternyata uang nggak dari hasil togel. Saya kan nggak tahu. Wong saya jualan. Yang penting orang ini baik, uangnya pasti hasil yang baik lah. Husnudzon. Husnudzon. Maka saya halal menerima uang itu. Uang saya terima hasil jualan nasi uduk tadi halal. Tapi Pak Bambang haram makan makanan yang dia beli tadi. Paham ya? Nah, jadi ini makanan yang dia makan itu haram. Sampai kapan haramnya? Nah, ila ayyubri'ahu,
sampai saya membebaskan. Ya udahlah, nggak usah dibayar Pak Bambang, ikhlas wae lah sampean kasihan. Kan gitu, halal wae. Jadi saya halalkan. Maka ketika saya halalkan dan nggak usah bayar, maka makanannya menjadi halal. Au yuwafihi min hillin, atau ya udahlah karena daripada sampean bayar pakai uang togel kan gitu. Wis mending bayarnya nanti saja. Menunggu sampean punya uang yang halal baru bayar ke saya. Nah, maka makanan yang dia makan juga halal. Nah, saya nanti ketika mendapatkan bayaran juga halal. Karena nunggu uang hasil dari perkara yang halal. Ini paham lah? Paham. Wa tahruhu, qauluhu wa tahruhu wa imkanu tahrihi. Wa tahruhu lan sucine mabek. Sucinya barang yang dijual, yang dibeli. Au imkanu tahrihi utawa kongane nyucikake mabek. Utawa kongane nyucikake mabek. Jadi sucinya barang yang dia jual atau yang dia beli. Bihuslin atau kalau najis ya mungkin untuk disucikan. Disucikan bihuslin dengan membasuhnya. Fala yasihu mengko ora sah apa bai'u najisin adul najis. Contohnya ka khamrin kaya arak. Khamrin kaya arak. Wajildin lan kulit batang, wajildi maitatin lan kulit batang, wajildi maitatin lan kulit batang. Wa in amkana senajan kongan, wa in amkana senajan kongan atau mungkin apa tahruha nyucikake khamrin wajildi maitatin. Wa in amkana senajan kongan apa tahruha nyucikake khamrin lan jildi maitatin. Disuciake kelawan apa? Bitakhallulin kelawan dadiake cokak. Bitakhallulin sebab dadi cokak, bitakhallulin sebab dadi cokak, au dibagin utawa disama. Au dibagin utawa disama. La mutanajisun ora perkara kang kena najis, la yumkinu kang ora mungkin apa tahruhu nyucikake mutanajis. La yumkinu kang ora mungkin apa tahruhu nyucikake mutanajis. Walau duhnan senajan lengo. Walau duhnan senajan iku lengo. Tanah jasa kang dadi najis apa duhnan. Tanah jasa kang dadi najis apa duhnan. Bal yasihu balik sah apa hibatuhu aweh ing duhnan. Bal yasihu balik sah apa hibatuhu aweh ing duhnan. Pun. Termasuk syaratnya barang yang dijual. Jadi kalau jual beli, barang yang dijual atau barang yang kita beli, syaratnya satu harus suci. Atau paling tidak bisa disucikan. Nah, itu. Atau bisa disucikan bighuslin dengan cara dibasuh. Fala yasihu bai'u najisin, maka tidak sah menjual barang yang najis. Ini kalau dalam hasiahnya ada najis yang secara hukmi ya. Nah, ada wadah-wadah yang pembuatannya itu dicampur dengan teletong. Fa innahu yasihu bai'uha, dan itu sah untuk diperjualbelikan. Tahu teletong, tahu ya? Jadi bikin wadah entah kendi atau wadah-wadah kuali yang terbuat dari tanah itu, yang pembuatannya terbuat dari teletong dicampur dengan teletong, itu juga sah dijual belikan. Fala yasihu bai'u najisin, maka tidak sah menjual perkara yang najis. Di sini dicontohkan ka khamrin seperti khamr. Khamr itu najis. Najis dan haram dikonsumsi. Ini enggak semuanya barang yang najis itu haram
konsumsi. Enggak semuanya barang yang haram dikonsumsi itu najis, kebalik. Tidak semuanya barang yang haram dikonsumsi itu najis. Nah, kalau khamr najis iya, dikonsumsi haram iya. Tapi ada perkara yang haram dikonsumsi tapi najis, tetapi tidak najis. Contohnya apa? Kecubung. Nah, kecubung itu kan suci, tapi haram dikonsumsi. Kalau dikonsumsi nanti bikin mendem. Atau enggak hanya itulah, baygon kan gitu. Baygon suci enggak itu? Bahan dasarnya suci. Mungkin pegawai pabrik. Jadi tahu. Jadi seumpama bahan bahannya itu dari perkara yang suci. Tapi kalau dikonsumsi haram, gitu. Mendem. Jadi kalau khamrin di sini barangnya najis, ya, jadi khamrin di sini barangnya najis dan haram dikonsumsi dan juga haram diperjualbelikan. Jadi enggak sah hukumnya jual beli khamr, enggak sah. Wal jildi maitatin atau kulitnya bangkai. Nah, kulitnya bangkai. Bangkai itu berarti kulitnya hewan yang matinya tidak disembelih, bangkai. Nah, kita punya sapi, ngingoni sapi mati, kena Covid ya umpama. Mati ya. Terus kemudian apa? Jadi bangkai. Terus kulitnya kan eman-eman. Kulitnya eman-eman lah. Kulitnya sapi. Wis daripada itu ya, maka enggak sah diperjualbelikan, enggak sah. Wa in amkana tuhruhuma, walaupun mungkin untuk disucikan. Ya. Khamr kan mungkin untuk disucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Biarkan saja. Ini khamr yang memang benar-benar perasan anggur itu kalau dibiarkan lama-lama menjadi cuka. Bukan tawar, jadi cuka, malah kecut. Nah, apa? Tua. Itu juga jadi cuka lama-lama. Legen. Oh iya. Ya, kalau tua ketika dikonsumsi bikin mabuk haram. Ya kan? Haram, dikonsumsi juga haram. Tapi ketika sudah menjadi legen, kan manis, enak itu. Maka hukumnya halal. Itu tua. Ini sama khamr najis. Kalau tua itu najis enggak? Suci. Oh, berarti enggak apa namanya, tidak. Oh, mabukkan. Wa kullu, itu ada kaidahnya itu. Wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin najisun. Berarti ketika menjadi towa jadi najis. Ketika posisinya menjadi towa najis. Sama kayak perasan anggur. Perasan anggur ketika jadi khamr najis. Haram dikonsumsi, padahal perasan anggur ya kan? Najis dan haram dikonsumsi. Tapi ketika sudah menjadi cokak, maka hukumnya menjadi suci. Nah, itu. Makanya ketika khamr itu berubah menjadi cukak dengan sendirinya, maka hukumnya suci. Kalau dicampur dengan perkara yang lain walaupun suci, maka hukumnya najis. Contohnya begini. Ini isinya khamr seumpama. Atau apa tadi? Toa seumpama. Toa 1 gelas. Nah, 1 gelas ini toa kan najis, ya kan? Kalau kita biarkan lama-lama menjadi legen, maka menjadi suci dan halal dikonsumsi. Kalau berubah dengan sendirinya. Tapi kalau dicampur dengan perkara yang lain, contohnya apa? Saya ngelemparin batu. Saya ngelemparin batu kerikil ke dalam sini, blek. Ini menjadi toa. Lama-lama toa itu berubah menjadi legen. Berarti batu yang saya cemplungkan ketika dalam keadaan menjadi toa, batunya menjadi mutanajis. Batunya menjadi mutanajis karena kecampur dengan toa yang hukumnya najis. Tapi lama kelamaan toanya itu kan berubah menjadi legen. Dan seharusnya toa itu menjadi suci.
Tapi kan batu saya ini posisinya menjadi najis, sehingga tuak 1 gelas ini hukumnya juga najis. Loh, terus apa bedanya dicampur batu dengan enggak? Kan kerikil, tidak mempengaruhi. Ya beda, karena kerikil ini tidak dibutuhkan oleh tuak. Kalau wadahnya gelas, ini kan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tuak untuk wadahnya. Nah, kalau nggak ada wadahnya nggak bisa, maka dimakfu, gitu loh. Ketika tuak ini berubah menjadi legen, maka gelasnya ini pun juga menjadi suci. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Oh, kayaknya belum paham. Pahamnya maksa ini. Apa? Hukum wadahnya dimakfu karena berubah menjadi legen dengan sendirinya. Kecuali kalau saya nyemplungin batu, plek, atau ke homer saya cemplungin batu, batunya kan menjadi najis. Ketika homernya menjadi cuka, batu saya masih najis. Batu yang saya cemplungin najis, sehingga homer itu yang saya cemplungin batu semuanya najis. Karena batu tidak dibutuhkan oleh homer. Tapi kalau wadahnya bagaimana? Loh, wadahnya ini nggak bisa karena sangat dibutuhkan oleh homer, karena wadah mau nggak mau ya harus ada wadahnya, kan gitu. Paham ya? Nah itu. Itu Ustaz, kalau ada jamu, ternyata campur anggur atau campur beras kencur, itu gimana hukumnya? Ada yang campuran jamu. Ya. Nah. Campuran jamu ada anggur. Iya. Itu anggur yang mabukan atau anggur buah-buahan itu? Ya kan apa? Bukan alkohol. Kalau bahannya dia bikin mabok, kalau membuat jamu itu makan bikin seger. Banyak mabuk ini. Campuran anggur. Iya. Anggur itu najis apa suci? Memabukkan enggak? Nah, kalau banyak itu mabok, kalau sedikit Ya. Itu minuman termasuk ada alkoholnya kan? Ya. tapi sangat sedikit gitu. Karena unsur yang memabukkan itu apanya sih? Itu kan dalam minuman itu kan ada banyak macamnya, itu ada etanol, ya kan? Ada alkohol. Yang memabukkan itu yang mananya? Ini yang masih menjadi perselisihan di antara para ulama ini. Bahkan termasuk homer itu ada yang mengatakan suci. Ada yang mengatakan suci. Kalau tidak salah pendapatnya Imam Haromen. Homer itu suci, tapi dikonsumsi haram. Sama kayak kecubung. Kecubung itu dikonsumsi haram, tapi suci. Nah, itu. Ada pendapat yang mengatakan homer itu suci. Tapi kalau di sini homer digunakan contoh dari perkara yang najis. Jadi in amkana tahruha bitakhallulin, walaupun jadi menjual belikan homer, menjual belikan kulit bangkai itu tidak sah. Walaupun homer itu bisa berubah menjadi cuka, walaupun kulit itu bisa disucikan dengan cara disama. Paham ya? Kecuali kita menjualnya sudah menjadi cuka, malah boleh. Atau kita menjual kulitnya itu dalam keadaan sama, malah boleh, karena menjual perkara yang suci. Wala mutanajjisin la yumkinu tahruhu. Juga tidak sah menjual perkara yang mutanajjis, perkara yang terkena najis, yang la yumkinu tahruhu, yang tidak mungkin disucikan. Barangnya suci tapi terkena najis, tapi tidak mungkin disucikan. Contohnya apa? Seperti cokak, susu, minyak wangi campur minyak wangi campur alkohol, kadar alkoholnya berapa? Itu kan untuk istihlak itu ada, sudah pernah di Basul Masail kan, itu hukumnya boleh.
Jadi minyak wangi yang semprot itu loh. Nah, di ma'fu itu. Najis tapi di ma'fu. Karena ada, enggak semuanya najis. Jadi najis dalam minyak wangi itu di ma'fu ketika dipakai. Jadi pakai minyak wangi sah. Tapi kalau dipakai wudu tidak sah. Tapi kalau dikonsumsi haram kan gitu. Paham ya? Gitu. Masa mengkonsumsi minyakan gitu. Ini kan contohnya saja. Wala mutanajisin la yumkinu tahru, dan juga tidak sah hukumnya menjual perkara yang mutanajis, perkara yang suci tapi terkena najis. La yumkinu tahruhu, yang tidak mungkin disucikan. Nah, walau tuhnan tanajjasa, di sini dicontohkan ada cokak, ada susu, ada wadah pewan al-ma'juni bizzabal. Jadi wadah pewan, wadahnya yang pembuatannya itu dicampur dengan teletong. Kan namanya zaman dulu ya. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang wadah mungkin gelas murni beling kan gitu. Nah, atau wadah murni dari plastik. Kalau zaman dulu buat wadah susah. Semen aja enggak ada. Nah, pelengketnya apa? Teletong gitu. Jadi membuatnya itu ya mau enggak mau dicampur dengan teletong itu, salah satu pelengketnya mungkin gitu di sini. Maka kalau wadah yang dia jual bercampur dengan teletong, tadi ada yang mengatakan hukumnya sah. Tapi kalau udah dibakar Ustaz, Apa? teletongnya itu jadi kendi, kendinya udah dibakar, udah matang. Terus teletongnya matang gitu. Ya pasti pembuatannya dibakar, ya kan? Kan kalau membuat apa kan pasti dibakar toh? Nggak mungkin enggak. Nah, makanya di sini tadi ada pendapat yang mengatakan boleh untuk diperjualbelikan. Jadi yang tidak sah itu ketika menjual teletongnya. Murni teletongnya enggak sah. Tapi kalau dicampur-campur malah menjadi menjadi sah, menjadi pupuk. Ya. Atau contohnya di sini walau duhnan tanah jasa. Kalau di sini dicontohkan minyak yang menjadi najis. Contohnya apa? Ada minyak, kita punya minyak 1 drum seumpama. Minyak goreng, ya kan? Minyak goreng 1 drum atau minyak samin. Nah, kemudian ada tikus buang kotoran ceplung di situ. Di minyak goreng itu. Otomatis 1 drum itu kan najis semua. Walaupun lebih dari 2 kolah. Karena ini bukan air. Karena ini bukan air minyak. Ya, sehingga 1 drum itu najis semua. Namanya minyak goreng kan cair. 1 drum najis semua. Maka diperjualbelikan tidak sah, tapi dihibahkan boleh. Paham ya? Diperjualbelikan tidak sah, tapi dihibahkan, diberikan kepada orang lain boleh. Tapi ada caranya. Ada caranya orang itu ngakali gimana caranya minyak ini menjadi suci kembali. Dicampur dengan air. Dicampur dengan air yang airnya itu mencapai 2 kolah. Kemudian dicampur dengan minyak yang 1 drum, ditaruh di tempat, di wadah, yang wadahnya itu ada air lebih dari 2 kolah, minyaknya dituang. Akhirnya airnya kan lebih dari 2 kolah, ya kan? Najisnya kan larut ke dalam air. Airnya karena lebih dari 2 kolah dan tidak berubah sifat-sifatnya, maka hukumnya suci. Nah, minyaknya karena bercampur dengan air, otomatis menjadi suci. Ini salah satu cara untuk menyucikan minyak. Jadi kan minyak dan air kan nggak bisa menyatu, ya kan? Ketika kita tuangkan air sama minyak sama-sama 1 gelas, yang di bawah yang apa? Air apa minyak? Air ya. Oh ya, berarti benar. Jadi najisnya bisa di bawah, kecuali minyak yang di bawah. Nah, ini repot. Ya, dikocok dulu berarti.
Bal yasih hibatu. Jadi tidak sah diperjualbelikan, tapi sah untuk dihibahkan. Wa ru'yatuhu wallahu a'lam bishawab.